Card. Nanti ini kita akan bahas. Kenapa ini kayaknya berat banget ya? Nomor berikutnya dulu kali ya, sih yang ini dulu ya. Oke, itu berat banget ya. Oke, ini adalah gesekan yang bekerja pada benda ya, yang dicelupkan ke dalam air, dirumuskan dengan ini namanya hukum Stokes ya, F. Stokes ya. Itu memang rumusnya adalah 6pi dikali dengan kayak gini, ini namanya eta dikali dengan R dikali dengan V. V di sini V kecepatan. Oke, dia minta gini. Tentukan dimensi viskositas fluida. Oke, viskositas itu yang mana, Kak? Viskositas ini yang namanya viskositas ya. Ini yang dia minta cari, inilah namanya viskositas. Oke, sampai di sini. Kalau saya dulu ngajarin, kalau ketemu dimensi, kalau ketemu soal yang berkaitan dengan dimensi itu, habiskan angka yang konstanta dulu. Konstanta ini maksudnya adalah apa ya? Dia yang nilainya tetap. Nilainya tetap artinya dia tidak berubah. Contohnya misalkan di sini adalah angka, itu boleh. Angka itu termasuk dia konstanta ya. Berarti di sini kalau saya ngajarin, hilangkan dulu yang nggak perlu, maka ini hilang, maka ini hilang. Dengan catatan kita ngerjainnya secara dimensi ya. Gitu. Berarti cuma tersisa F Stokes itu sama dengan, secara dimensi itu sama dengan kali R kali V, kan gini ya. Ini kita melihatnya secara dimensi. Untuk gaya masih ingat nggak dimensinya, Sasi? Bukan dimensinya. Makanya itu aku nggak hafal yang gituan. Oh, lupa ya? Belum. Oke. Catatannya. Oke, nggak apa-apa. Karena dia disebut sebagai gaya gesek ya, berarti dia itu sama juga dengan gaya. Maka ketika dia adalah gaya gesek, maka kita ngerjainnya seolah-olah dia gaya. Kalau gaya itu kan Newton ya. Newton itu kilogram meter per second kuadrat. Sama dengan kali R. R itu adalah jari-jari. Oke, kalau jari-jari satuannya apa sih? Sentimeter ya? Sentimeter atau meter ya? Berarti kan kita pakai aja dia meter. Sedangkan V karena dia adalah kecepatan, ya maka dia pakai meter per second. Oke, di sini kita dapatkan padanan, di sini kilogram meter per second kuadrat, di sini bisa meter kuadrat per second. Oke, kita pindahkan aja. Nanti kalau kita pindahkan, bentuknya jadi sama dengan kilogram meter per second kuadrat dibagi dengan meter kuadrat per second. Berarti di sini yang bisa dicoret. Atau mungkin saya bentukkan yang lebih enak aja. Kalau saya biasanya ngajarin langsung ke bentuk enak aja. Jadi kilogram meter per second kuadrat. Nah ini dibalik aja posisinya. Jadi S per M kuadrat. Berarti kita bisa coret ini. Kok nggak enak ya? Saya buat berjajar aja biar enak. Kilogram meter second kuadrat. Yang ini dibalik aja, berarti di sini meter kuadrat, ini second. Coret, berarti ini juga S, ini coret. Bisa M. Berarti bentuknya adalah kilogram per meter second. Berarti secara dimensi, saya pakai tinta lain. Jadi secara dimensi adalah kilogram per meter second. Berarti kilogram itu kan dimensinya adalah massa itu M gede, per panjang, meter itu kan panjang, berarti dia pakai length. Sedangkan S adalah waktu, dia pakai T. Maka kita punya M, L, T, ini pangkat minus 1, ini pangkat minus 1. Jawabannya berarti yang A ya.
Berarti jawabannya yang A. Oke. Silakan tanya dulu kalau mau tanya. Ya, kebawain ya. Itu kalau dihilangin langsung nggak apa-apa yang tadi? Yang mana? Yang dua ini. Ini hanya boleh berlaku karena kita meninjau secara dimensi. Ini kalau hitung-hitungan normal nggak boleh. Jelas? Jadi kalau karena kita ngitung dengan menggunakan dimensi, maka kita cukup melihat yang ada dimensinya saja. Angka 6 kan nggak punya besaran, ya nggak? Kan? Kemudian pi punya besaran atau tidak? Tidak juga. Jadi otomatis yang berlaku cuma eta r v kuadrat. Oke, jelas? Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini kayaknya kayak kemarin deh. Oke, tapi ini masih sama. Ini kayaknya soal kemarin sebenarnya. Oke, kita cek aja kayak tadi ini ninja dimensi lagi. Ya, saya pakai orange. Kita cek dulu apa sih yang ada di situ. Kita punya M, kemudian kita punya L itu ya. Oh, T ya, waktu ya. MP sama dengan K, P pangkat X, rho pangkat Z, kemudian A pangkat, saya kebalik. Nah, ini pangkatnya Z. Kemudian A pangkat Z. Berarti di sini kita sudah punya elemen penyusunnya. M sama T berarti kan meter, kilogram ya. Kilogram per second. Kemudian K, kemudian kita punya P. P ini karena dia tekanan ini dia sudah tulis di sini ya. Nanti kan dia Newton per meter kuadrat. Wah, kok ribet ya. Nah, tapi kita bisa ubah ya, kilogram meter per second kuadrat dibagi dengan meter kuadrat, atau dia sebenarnya berubah jadi kilogram meter second kuadrat. Nanti saya tulis aja ini, kilogram per meter second kuadrat yang berpangkat X, gini ya. Kemudian kita juga punya rho. Rho itu kan dia karena rho itu kilogram meter per second, langsung sudah nggak usah diuraikan. Per meter pangkat 3, maaf. Pangkat Y. Nanti kalau ketemu soal kayak gini, nanti kalau rumusnya diubah, berarti kamu harus ngikutin dia yang dibutuhkan apa. Kemudian A kan meter kuadrat ya. Kuadrat pangkat Z. Oke, dulu kalau saya ngajarin, ini sambil saya ngulang lagi kayaknya, kita cek dulu yang memang nilainya sama. Misalkan saya ninjau yang X dulu. Jadi kalau yang X di sini, kita ambil dari yang kilogram. Berarti ini saya punya kilogram sama dengan kilogram pangkat X dikali kilogram pangkat Y. Berarti di sini kilogramnya ini pangkat 1 saja nih. Berarti kita bisa ambil kilogram itu sama dengan kilogram pangkat X ditambah Y. Kemudian kita bisa bentukan, kilogramnya hilangin aja. Berarti 1 sama dengan X plus Y. Gitu. Kemudian yang kedua gimana, Kak? Yang kedua ya kita tinggal tinjau yang komponen yang Y-nya. Misalkan kita ambil aja dari yang S. S di sini ada S, di sini nggak ada. Ya kan? Berarti kan S cuma punya 1 pangkat dari X saja. Berarti saya punya ini. Ya. Oke, saya tulis saja di situ, berarti karena dia seper S sama dengan 1 per S pangkat 2 yang berpangkat X. Ini ya. Berarti kita bisa ubah dia, berarti S pangkat minus 1 sama dengan S pangkat minus 2 pangkat X. Nah, ini mungkin karena pasti juga ini pangkat ya. Saya akan
buat dia jadi lebih netral lagi nih, eksponen S pangkat minus 1 sama dengan S pangkat minus 2X. Kita ambil, maka ini minus 1 sama dengan minus 2X, maka X sama dengan 1/2. Berarti X 1/2. Nah, ini bisa dihubungkan dengan yang di atas. Ya. Ups. Jadi kita punya 1 sama dengan X plus Y, maka 1 sama dengan X-nya adalah setengah plus Y-nya. Berarti kita punya nilai Y-nya juga setengah gitu ya. Sampai di sini paham ya? Perlu dijelaskan lagi kah? Tidak? Kemudian kita dapat variabel yang aman ya? Ya deh. Kalau bingung, kalau misalkan saya terlalu cepat, bilang aja, saya akan slowin, santai pokoknya. Nah, yang penting paham itu yang saya tujuin. Berikutnya adalah, Kak, variabel terakhir adalah variabel yang berkaitan dengan Z. Tapi di sini Z tidak ada. Nah, gimana ini cara ngeceknya? Berarti kita anggap aja, saya tidak punya sesuatu yang bernilai senilai dengan Z. Tapi kita punya beberapa yang bernilai dengan M, M sama M. Berarti di sini kita, berarti kalau, oke, mungkin sedikit saya lemparkan ke Sasi dulu. Ada namanya pangkat kan pangkat 0 ya. Maksud dari pangkat 0 itu bernilai 1. Misalkan saya punya 1 juta. Ya kan? Pangkat 0, maka apa yang terjadi? Maka dia akan bernilai 1. Ya nggak? Ingatkah? Iya. Nah, di sini juga sama. Untuk meninjau yang M, karena dia tidak ada, berarti saya anggap aja dia adalah M yang berpangkat 0. Ya, karena kita tidak memakai itu. Kemudian komponen dari yang M di bawah ini gimana, Kak? Maka kita cek aja. Berarti di sini kita punya M yang berada di bawah. Berarti saya punya 1/M yang berpangkat X. Kemudian dikali lagi dengan M pangkat 3 yang berpangkat Y. 1/M pangkat 3 yang berpangkat Y. Kemudian kita punya dari A sendiri karena dia luas adalah M kuadrat. Saya punya M kuadrat yang berpangkat Z. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa ini untuk yang variabel terakhir ini sepertinya nih kayak gini. M pangkat minus 1 X dikali dengan M pangkat minus 3 Y dikali dengan M pangkat 2 Z. Berarti kalau digabungkan semua ini berarti M pangkat minus X ditambah, jangan ditambah ya, dikurang 3Y, ya, kemudian ditambah 2Z sama dengan M pangkat 0. Itu mungkin yang terakhir ini, kemarin kayaknya saya yang salah hitung perasaan. Sama dengan, kita catat aja yang ada M-nya. Berarti saya punya 0 sama dengan minus X minus 3Z plus 2Z. Kita masukin aja nilainya, berarti minus setengah minus 3 kali setengah ditambah 2Z. Ini kita ambil, maka kita punya setengah. Nah, ini berarti minus 2. Ya. Ditambah 2Z sama dengan 0. Maka 2 sama dengan 2Z, berarti Z sama dengan 1. Berarti X, Y, Z adalah setengah, setengah, dan 1. Maka jawabannya adalah yang B. Paham? Panjang ya? Paham. Oke. Panjang banget ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya akan mulai lanjutkan ya. Ini udah mulai kesalahan relatif. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, saya akan
Mungkin ini saya full screen. Nggak bisa ya. Di full screen pun juga nggak. Kamu kelihatan nggak yang saya tulis di sini? Saya gedein lagi. Kelihatan. Lihat, kegedean. Oke, saya akan contohkan di sini. Jika dua besaran terlibat operasi perkalian dan pembagian, berarti ini bisa perkalian ataupun pembagian, masih sama prinsipnya. Dan pembagian, maka tambahkan ketidakpastian relatifnya. Misalkan kita punya menghitung luas, itu kan panjang dikali dengan lebar. Ya kan? Panjang sendiri punya ketidakpastian delta X. Anggap saja ini ketidakpastiannya ya. Kemudian L sendiri lebar juga punya ketidakpastian delta Y. Berarti kita ngukur panjang, kita ngukur lebar, maka ketidakpastiannya udah pasti dia berubah. Nah, gitu. Berarti panjangnya kita ngukur sudah tidak pasti, lebarnya kita ngukur juga tidak pasti. Maka untuk menghitung yang kayak gini, kita cek dulu. Nah, ini kayak gini nih caranya nih. Delta L per L, contohnya adalah, misalkan ini saya punya panjangnya adalah 2. Nah, ini kita ngukur 2, tapi ketidakpastiannya adalah 0,1. Sedangkan yang di sini, kita punya 10, ketidakpastiannya adalah 0,5. Berarti ini ketidakpastian yang kedua. Berarti ketidakpastian gabungannya itu kita tinggal ngukur kayak gini. Berarti kita ngitung luas seperti biasa, luasnya kan tinggal panjang kali lebar nih. Berarti kan kita punya 2 kali 10. Ya kan? Maka kita punya 20. Tapi itu baru luasnya. Kan plus ketidakpastian dari luas. Gini kan simpelnya kan. Kalau kita ngukur kemarin, kayak yang di 2 yang di atas ini, kita punya ketidakpastian ada 0,1, 0,5, maka ketidakpastian luas dihitung menggunakan cara ini. Nih, jelas ya? Berarti kita tinggal variabelnya aja. Berarti saya punya delta X per X ditambah delta Y per Y. Berarti di sini delta X-nya adalah 0,1 per 2, 0,5 per 10. Kali dengan luasnya. Berarti kita lanjutkan ke soal di sini. Oke, perhatikan. Berarti kita ngukur volume tabung. Volume tabung itu, sedih amat. Ini saya sambil pakai kalkulator ya. Itu saya punya P R kuadrat H. Berarti di sini kalau kita jabarkan, kita punya 2 buah variabel. Kelihatannya R sama H saja, tapi kita ngitungnya kan R, ya kan? Kuadrat kan. R kuadrat itu R kali R kali H. Berarti ketidakpastian volumenya itu menggunakan 3 variabel. Nah, saya cocokkan. Berarti di sini delta R per R ditambah delta R per R ditambah delta H per H dikali dengan volume. Paham atau tidak? Sasi. Yang ditanyakan itu ketidakpastiannya berapa. Ini saya balikin lagi. Kak, kok kakak tadi ngajarin yang di sini cuma 2? Iya, karena dia cuma menggunakan panjang dan lebar. Ya kan? Maka kita menggunakan variabel delta X sama X saja. Delta X sama Y aja. Delta X-nya dimaknain sebagai panjang, Y-nya dimaknain sebagai lebar. Berarti untuk ngerjain ini gimana, Kak? Nggak usah pusing. Kita hitung dulu volumenya. Ya Allah. 3,14 dikali dengan 0,57 kuadrat dikali dengan 27,2. Kamu punya kalkulator atau pakai kalkulator saya? Buat kakak aja. Ya udah, kita sama-sama ya. Kelihatan nggak kalkulator saya? Enggak? Enggak. Ya udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti 3,14 dikali dengan 0,57
dikali dengan 0,57 dikali dengan 27,2 sama dengan, berarti ini kalau saya dapatnya adalah 27,75. Nah, ini saya tulisin. Ini adalah 27,75. Ini volumenya. Berarti tinggal ngitung tuh. Ya, oh sedih amat. Berarti delta R-nya kita pakai R itu 0,02 bagi 0,57. Tambah 0,02 dibagi 0,57 ditambah 0,2 dibagi 27,2 kali volumenya 27, terlalu mepet, maaf. 27,75. Oke, kita cek ini ngitungnya nih pakai kalkulator ya. Kita mulai 0,02 dibagi 0,57 sama dengan, kemudian dikuadratin. Tak. Oke, baru ditambah kurung buka 0,2 dibagi 27,2 kurung tutup. Itu adalah 0,00, sedihnya. 0,007 dikali dengan 27,75. Wah. Tiba-tiba salah ngitung lagi. Kali 27, bentar, saya bersihkan dulu. 0,007 dikali 27,75. 0,0 0,0026. Wah, ini kayaknya ada yang saya lewatkan nih. 26. Hasil saya beda. Ini kalau jadiin persen, jadiin persen ya. Jadiin persen berarti masih punya kesempatan nih, karena dia minta dijadikan persen, maka kita tinggal, nggak usah. Karena dia minta persen, berarti kan ini kan ya, persen terhadap hitungannya kan, berarti kesalahannya adalah 0,007. Tadi 0,07 berapa ya? History, mana history? 0,0 0,072-an ini tadi. Oke, ini saya sedikit ituin. Ini sebenarnya kan masih dikali dengan 27,75 kan? Ya, ini saya contohkan. Karena dia mintanya dalam persen, berarti dalam persen kan? Berarti kalau misalkan saya punya angka, misalkan saya dapat nilai itu 75. Kalau saya ingin jadiin persen kan, berarti saya persenkan terhadap apa? Terhadap nilai aslinya, gitu kan? Nilai total maksimalnya berapa? Berarti kan 100%. Ya kan? Maka untuk kita tahu persenannya kan kita tinggal bagikan 75 per nilai maksimalnya adalah 100 dikali dengan persenannya kan gini kan.
Nah, di sini juga sama. Berarti saya punya 0,072 kali 27,75. Karena saya ingin jadiin persen, kan berarti kita tinggal bagi dengan nilai maksimalnya. Berarti ibaratnya tinggal 100 per 27,75. Maka kita coret, kita dapatkan 0,0072 kali 100. Maka kita punya 0, benar 0, gimana sih itu? 7,2 persen. Ini kan tinggal dikali 100-nya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu untuk yang persen terakhir ini. Dapat dipahami? Itu kenapa 100? Tadi itu yang 100 per 27,75. Kok itu bisa 27,75? Bentar. Ini ya? Oh, ininya ya? Oke, mungkin saya contohkan lagi, kayaknya jangan pakai persenan yang 100. Misalkan saya punya penduduk itu nilainya adalah 80 orang. Misalkan, ternyata dia 20 orang sakit. Ya kan, ini sakit. Berarti yang sakit berapa persen? Berarti kan kita hitung dengan 20. Kalau kita ingin jadiin persen kan tinggal dikali dengan 100 dibagi dengan maksimalnya berapa? 80. Kan gini ya? Iya nggak sih? Oh. Jadi 100 per 80 ini dia gimana ya, mengubah ke persenannya berdasarkan ini gitu. Kalau saya kan tadi nyontoh pakai nilai 100, jadi bingung 100 per 100. Jelas ya? Oke, ini kalau udah sampai sini berarti soal yang nomor 2 jadi kita lebih enak bahasnya. Ini juga sama. Ini dalam suatu eksperimen menentukan massa jenis sebuah bola, ya kan? Itu rho. Massa bola adalah M, diameternya D. Ketidakpastian adalah 5%. Dan ketidakpastian D adalah 1%. Maka nilai rho yang ditentukan menggunakan hukum rumus. Oke, nih rumusnya menyedihkan. Apa sih itu? Kok nggak kelihatan aku? Saya gedein dulu. M per rho. Oke, 3M per rho. Itu kayaknya karena bola kan 4/3 gitu ya maksudnya ya. Oke, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Oke, saya lanjutkan. Berarti untuk ngerjain soal yang kayak gini gimana, Kak? Berarti kita ambil aja. Berarti ketidakpastiannya itu disusun dengan berapa variabel aja gitu. Berarti di sini kan kalau kita ingat-ingat, oke, pasti dia mengacu pada M dibagi volume. Volume bola itu massa dibagi dengan volume bola kan 4/3 PR pangkat 3 kan gini ya? Ya nggak? Iya. Iya. Enggak, tapi nih karena dia pakai D itu juga nggak jadi masalah karena dia adalah setengah dari R, ya setengah dari R, maka kita punya R pangkat 3 itu sama dengan, kok kebalik sih saya? Bukan. Karena R itu adalah setengah dari D, berarti kita bisa pakai bentuknya itu, ya kan? Mungkin R pangkat 3-nya itu jadi 1/8 D pangkat 3. Tapi ini nggak jadi masalah sih, tetap aja dia pakainya, ini berubah jadi M per 4/3 kali 1/8 Pi D pangkat 3. Kan gini. Wah, ini rumusnya nih. Kurang lebihnya. Kok bukan 4/3 ya? 3/4 ya nggak sih?
Pak. Water 3 PR. Oke, nggak jadi masalah juga sih. Kenapa? M. Berarti kita anggap aja itu. Berarti delta M per M ditambah dengan delta R per R ditambah dengan delta R per R ditambah dengan delta R per R kali dengan volume. Berarti kan tinggal gini menghitungnya. Berarti kita punya delta M per M itu adalah karena ketidakpastian dari masanya adalah 5%, berarti anggap saja saya punya 0,05 dari M per M. Ditambah. Kemudian, berarti di sini untuk ketidakpastian dari D-nya dia bilang 1%, berarti saya tulis aja 0,01 dari R per R. Tambah 0,01 R per R. Atau saya langsung tulis saja ini 3 kali boleh? Karena R-nya kan 3 kali ya? Ya. Kemudian ini kali V. Oke, berarti kita langsung hitungin aja di situ. Di sini saya punya 0,05 ditambah 0,01 kali 0,03. Berarti kalau dijumlahkan, kita punya ketidakpastian 0,08. Berarti 0,08 itu kalau jadiin persen berapa? Kali 100% aja ya? 100 per 100 sebenarnya. Kita punya 8%. Oke, dapat dipahami? Ini jadi miring gini. Jelas ya? Yang awal-awalnya masih bingung. Tapi yang dari delta V itu udah ngerti. Oh, yang bentuk matematisnya ya untuk volume ya? Volume bola kan? Volume bola kan 4/3 PR pangkat 3. Gini kan ya? Wujud normalnya itu 4/3 kali Pi. Kalau dia pakai diameter gimana, Kak? Berarti kan diameter, ubah aja ke bentuk jari-jari. R adalah setengah dari diameter. Berarti setengah dari diameter pangkat 3. Maka kita punya 4/3 Pi 1/8 di pangkat 3. Maka ini bisa dicoret. Maka ini 2 ya. Jadi saya punya 1/6 Pi di pangkat 3. Maka berubah rumus masa jenis itu masa bagi volume, maka masanya adalah tetap, volumenya adalah 1/6 Pi di pangkat 3. Maka jadi 1/6-nya naik 6M per Pi di pangkat 3. Ini ya maksudnya ya asal-usulnya ya. Cuma mungkin saya langsung garis bawahi biar nggak kemana-mana. Konsepsinya adalah karena dia meninjau secara dimensi, berarti sisa tidak Sasi nggak membutuhkan angka-angka yang tidak memiliki besaran. Sebenarnya ya benar sih, nggak angka-angka yang nggak diukur gitu. Ini bukan dimensi. Ini karena dia angka yang nggak diukur, berarti dia tidak termasuk angka yang memiliki ketidakpastian. Ibaratnya gini, kalau orang ngukur, maka itu akan muncul ketidakpastian. Nah, tidak pasti, ya kan? Berarti angka yang muncul karena tidak diukur, contohnya nilai Pi 3,14, itu kan sudah dipahami semuanya. Maka dia tidak termasuk ranah perhitungan dari menentukan menentukan volumenya tadi. Berarti dia tidak mempengaruhi nilai kesalahannya. Gitu. Jadi dia tidak memiliki saham untuk menyumbangkan dia ke dalam proses yang 8% kesalahannya ini. Gitu. Jelas atau tidak? Atau mungkin saya dapat jabarkan lebih lanjut gini.
Tak. Berarti kan sebenarnya kesalahan itu kan numpuk ya, iya nggak? Logikanya dia kan numpuk. Berarti kesalahan apa sih yang numpuk kan massa. Kemudian ditambah lagi kesalahan dari jari-jari. Cuma karena jari-jari itu untuk menghitung volume kita butuh 3 kali, maka ini kali 3. Untuk massa berapa? Massa kan 5%. Ya kan? Jari-jari berapa? Jari-jari kesalahan 1%. Kali 3. Berarti kesalahan totalnya jadi berapa? 5 tambah 3%. Jadi total kesalahan yang numpuk berapa? 8%. Itu. Ya nggak? Dapat dipahami nggak kalau kayak gitu? Lebih enak gitu ya menjelaskannya ya. Cuma kalau ngitung nggak boleh gini. Jelas. Kalau ngitung harus pakai yang bawah itu tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau menurut saya pasti pilihan ganda sih soalnya ya. Oke sih, ada lagi kayaknya yang... enggak deh. Nggak tahu bukunya rada-rada. Kan, nggak ngasih itu. Oke, tadi yang belum saya ambil yang mana? Ada lagi kah soal lagi? Oh, habis ya? Lagi, Sa? Yang LKS kali, Sa? Yang esai boleh? Ada banyak. Nggak, di LKS sih nggak ada yang esai. Nggak ada yang esai? Oke, bebas. Jelas nggak tadi yang saya jelaskan? Ya. Oke. Nanti saya kirim, ini saya upload ke YouTube, bisa ditonton lagi sebenarnya. Mungkin biar Sasi, kalau pas ulangan jadi bisa, oh iya yang ini, misalkan diulang lagi. Misalkan. Ya. Yang paling, ini ada sih satu di sini nih. Yang esai. Yang esai? Nggak harus esai, maksudku soal apa aja? Yang menurutmu, oh ini kayaknya mungkin loh kalau itu keluar, saya kok jadi bingung gitu. Oke, mulai ya. Untuk kelihatan sudah? Dah. Oke. Gaya gesek pada bola yang berjari-jari R yang sedang bergerak pada medium Z cair adalah ini. Berarti F sama dengan K kali R kali V. Di mana K adalah satu tetapan. Berarti kalau K adalah satu tetapan. Tentukan dimensi dari K. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah K ini dimensinya berapa. Berarti targetnya ada di K. Berarti kita langsung balikin aja. Dengan V adalah laju, berarti V-nya adalah kecepatan. Meter per second. R-nya adalah jari-jari. Ke meter. F, iya kan? Gaya selalu dipakai di mana-mana. Kilogram meter per second kuadrat. Dua itu biasanya energi sama gaya itu wajib dihafal. Kita langsung kerjain kayak tadi aja. Langsung kilogram meter per second kuadrat sama dengan K dikali dengan M meter second kan gini. Kilogram per meter second kuadrat sama dengan K meter kuadrat
per second. Dibalik lagi aja. Di kilogram meter second kuadrat. Maka ini dibalik, jadi S-nya di atas, meter kuadratnya di bawah. Berarti nilai K. Maka nilai K adalah, bisa dicoret, S. Saya nggak salah ngitung kan ya? Benar ya? Kilogram per meter pangkat 3 second. Oke, kita dapatkan dimensinya berarti tinggal dihitung aja. Kilogram meter pangkat 3 second. Oke, kilogram apa? Dari kata bahasa Inggrisnya aja. Apa? Kilogram itu satuan dari massa. Massa, berarti massa adalah M. Kemudian M pangkat 3 apa ini? L. Apa? L ya? S? Second satuan dari T. Ya, benar. Nah, benar. M, L pangkat minus 3, T pangkat minus 1. Oke, cek kalau saya ada yang salah. Ya, bisa jadi saya salah ngitung atau salah ngelihat. Nanti kamu bisa cek lagi di rumah. Nah, ini selalu saya kasihan yang file giniannya. Kemudian, soal nomor, berikutnya nomor 13 ini. Kenapa? Kayak familiar ya nggak sih? Oh iya ya. Berarti C sama dengan alfa kali T ditambah beta kali T pangkat 3. Jika satuan untuk C adalah joule per second, nah ini joule nih. Ini joule per suhunya itu adalah K ya, dia bilang ya, joule per K, maka tentukan nilai alfa dan beta. Nah, kita bisa uraikan dulu joule ini. Joule itu kan gimana sih, Kak? Anggap aja pakai salah satunya. Joule itu kan satuan dari energi. Nah, ini contoh misalkan saya bingung nih, energi berarti energi potensial aja, Kak. Nah, energi potensial yang gampang. Energi potensial sendiri kan M kali G kali H. M-nya adalah kilogram, G-nya adalah meter per second kuadrat, tingginya adalah meter. Berarti kita dapatkan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Oke, langsung kita lemparkan aja. Saya udah pernah ngajarin. Semua yang dapat dijumlahkan artinya mereka satu dimensi atau memiliki dimensi yang sama. Nah, berarti kalau alfa T ditambah beta kali T pangkat 3 itu memang bisa dijumlahkan, maka satuan mereka berarti sama. Gitu. Berarti gimana, Kak? Berarti kita ambil aja. Kita ambil 2 kali. Pertama kita ambil dari yang C sama dengan alfa kali T. Berarti C sendiri kan joule per Kelvin ya. Joule per Kelvin. Maka alfanya sendiri kali T karena dia adalah suhu, dia satuannya juga Kelvin. Maka kita dapat bentukan ya. Berarti alfa adalah joule per Kelvin bagi lagi dengan Kelvin. Maka kita punya joule per Kelvin kuadrat. Nah, kalau misalkan terpaksa nih, kok mintanya satuannya itu enggak joule, Kak? Berarti kita tinggal resepin aja yang di atas. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat K kuadrat. Berarti di sini. Jelas dulu? Kak, berarti yang untuk nyari yang apa? Yang beta gimana? Ya udah, karena kita masih ninjau secara dimensi. Kita tinggal ngikutin aja. T-nya pangkat 3. Berarti nggak usah bingung lagi, langsung aja. Beta sama dengan siapa itu? Kak Marcel itu pasti. T pangkat 3. Berarti C-nya sendiri adalah joule per Kelvin, ya kan? Kemudian per T pangkat 3, di mana T pangkat 3 itu ya Kelvin pangkat 3. Maka akan otomatis jadi joule. Serius banget sih, Sasi.
Besok ulangan. Ini tulisannya persiapan ulangan. Ulangan apa pas fisika banget ya? Iya, besok ulangan fisika. Oke, bagus. Gram meter kuadrat per Kak Marsal. Weh, sok-sokan di foto. Yalah, harus sok-sokan di foto gini lah. Itu. Oke, berarti kesimpulan jawabannya pertama bisa Joule per Kelvin pangkat 4 atau kebentuk yang kilogram meter pangkat 3 per K pangkat 4. Berarti alfa maupun beta secara dimensi wajib sama. Bukan secara dimensi ya. Secara dimensi dia berbeda, cuma ketika dia dikalikan dengan T, kemudian dikalikan dengan T pangkat 3, maka dia wajib sama dengan dimensi dari si C-nya. Jadi setiap dimensi yang ada di sini karena dia sama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ya, kita bisa lanjutin ke yang berikutnya. Seorang siswa mengukur diameter setengah lingkaran. Diameter setengah lingkaran. Berarti ngitung diameternya. Dia bilang senilai dengan 8,5. Ya kan? Besar keliling lingkaran, kalau dituliskan menggunakan angka penting, oke, ini konsepnya berarti meninjau angka penting saja. Ngitung keliling gimana, Kak? Ngitung keliling itu karena dia berupa lingkaran, keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr, ya enggak? Ya. Ya enggak? Berarti 2πr, berarti di sini kita punya 2 dikali dengan P, dikali dengan R. Kak, berarti di sini konsepnya sebenarnya kita itu nggak boleh nulisin angka yang ada di sini, Kak, karena dia cuma R saja. Berarti otomatis dia itu sesuai dengan angka penting yang dipunyain R. Gitu. Berarti angka penting yang dipunyai R, dia adalah 2 angka penting. Iya nggak? Ya kan? Cuma ada yang masalahnya di sini. Saya jelaskan. Masalahnya di mana? Ngitung keliling itu sebenarnya nggak dikali loh. Jadi kalau kita ngitung keliling dikali itu sebenarnya salah. Sebenarnya kita ngitung keliling itu kan kayak gini. Misalkan saya punya persegi panjang, lebar. Gini berarti kan ngitungnya adalah panjang kali lebar. Tambah lebar kan gini. Ya nggak? Jelas nggak? Berarti sebenarnya kita ngukur apa namanya? Ngukur keliling dari apa sih namanya ini? Ngitung keliling dari sebuah lingkaran itu meskipun rumus sebenarnya dia adalah dikali 2πr kuadrat, tapi logisnya dia harusnya diukur dengan dijumlah. Benar atau tidak? Paham nggak? Berarti dia tidak menggunakan aturan perkalian, tapi dia diukur dengan aturan penjumlahan. Jelas? Berarti kalau dia menggunakan aturan penjumlahan, kemudian kita dapatkan, misalkan, saya ngitung dulu. Berarti kan kalau kita hitung manual, 2 kali 3,14 dikali dengan 8,5. Nah, ini saya contohkan. Ternyata hasilnya, wah, saya lupa. Dibagi 2 ya kan? Dia itu. Loh, kok saya hasilnya beda? Oke, coba kita cek. 2 kali 3,14 dikali dengan 8,5 bagi 2. Kenapa saya dapatnya enggak itu ya sih? Nah, hilang lagi. Hilang ya?
Iya tuh. Hilang ya? Oke. Coba kita cek. Nah, nih, udah kelihatan nih. Ini saya jelaskan maksudnya tadi. Saya nggak dapat segitu, masa. Berarti kan keliling R kuadrat. 2PR kuadrat lah. 2PR sama kan. Karena R adalah setengah. 9,5 per 2 kan gini ya. 8 kali 3 berapa? 24 kan? Iya nggak? Ini di sini nggak ada yang 24. Opsinya salah. Opsinya ada yang salah. Oke, taruhlah misalkan opsinya benar, maka karena anggap aja ini hasilnya ya. Saya punya hasil itu 26. Ini 26,69. Ini hasilnya nih. Maka kamu tuliskan sebesar 26,69 ini. Ini mengandung 3 angka penting, di mana 9 yang di akhir ini adalah yang kita maksud dengan angka taksiran. Jadi, kesimpulannya, dia boleh ditulis dalam format 4 digit. Ya kan? 4 digit dengan asumsi 2 digit di akhir adalah desimal. Itu karena kunci dari angka taksiran itu desimalnya itu. Kalau mungkin saya ingatkan, kalau perkalian kan ngitung aja angka terkecilnya. Kalau dia perkalian, jadi kalau misalkan saya punyanya 2,25, misalkan dikali dengan 3,1, maka ini berapapun hasilnya, dia cuma ditulis dengan 2 angka penting, gitu kan. Tapi kalau dia penjumlahan kan beda. Misalkan ini 2,312 ditambah 2,21. Maka dia ditulis ya dengan format paling sedikit. Berarti dia harus ditulis dengan format ini. Berarti ditulis dengan berapapun itu, dia cuma bisa mengandung 3 angka. Ya kan? Gitu. Jadi bukan 3 angka ya. Dia hanya boleh mengandung 2 angka di belakang koma. Nah, saya tulis biar jelas lagi. Di belakang koma. Ini berarti dilihat dulu kalau misalkan di sini kan dia pakai 3 angka di belakang koma, yang ini cuma 2 angka. Maka dia hanya boleh dituliskan karena dia penjumlahan belakang angkanya yang paling dikit gitu. Jelas atau tidak? Nah, ini tadi soal sebenarnya dia mintanya gitu. Kita punya diameter sekian. Nah, setelah diukur untuk menghitungkan keliling, berapa sih kelilingnya? Gitu. Nah, kelilingnya harusnya ya seperti ini. Tapi dia kata-kata setengah lingkaran ya? Ya nggak. Berarti kalau kita bagi 2, kita dapat kali gini maksudnya ya, karena dia bilang setengah lingkaran. Setengah. Oke, coba kita pahami konteksnya kayaknya. Ya, kayaknya gini ya maksudnya ya. Iya nggak? Saya mungkin salah bilang. Berarti ini tadi masih 1 lingkaran. Gitu saya ngitung 1 lingkaran full. Berarti di sini kita punya 26,69. Ini dibagi 2. Berapa? 26,69 dibagi 2. Oke, saya bagi dulu 2. Oke. 13, ya Allah. 13,345. Oke. 345. Nah, ini jadi dilemanya nih. Karena di sini adalah 13,345, sedangkan di bawah ini adalah 8,5 ya. Ya kan?
Berarti keliling totalnya adalah ditambah lagi dengan, iya nggak ada. Atau 13, itu aja. Oke, udah berarti udah benar tuh. Berarti dia hanya boleh ditulis menggunakan 13,34. Seperti yang saya bilang tadi, hanya boleh dalam kasus ini dia hanya boleh menggunakan angka penting yang komanya paling dikit. Berarti dia cuma boleh mengandung 2, kan 8,50 kan. Itu sampai di sini ada yang mau dipahami atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jelas ya, berarti udah clear ya. Berarti ini bukan salah. Ini bukan salah. Ini itu pertanyaannya keliling setengah lingkaran, bukan keliling satu lingkaran. Jadi jawabannya saya tuliskan di sini 13,3. Jelas dulu? Atau masih menerka? Jelas ya? Oke, udah bagus. Soalnya harus mikir sih. Kemudian ini adalah osiloskop. Osiloskop itu apa sih, Kak? Ini alat untuk melihat bentuk sinyal. Sinyal gelombang. Berarti sinyal listrik sebenarnya ini, sinyal listrik. Misalkan kita pakai tuh listrik di rumah, kita ada listrik AC, maka alat yang digunakan adalah osiloskop di sini. Alat untuk yang digunakan membaca sinyal listrik maupun frekuensi untuk sinyal listrik dengan bentuk gelombang. Oke. Tuliskan bagaimana cara mengkalibrasi. Wah. Yo, soalnya ini soal taktis. Oke. Ya harus ingat alatnya ini, tombol-tombolnya ini, mengkalibrasinya. Kalau yang ini harus dipraktekin di lab. Ini nggak bisa kita kerjain manual. Ini maksudnya gini nih. Saya coba contohkan ya. Ini kita punya osiloskop. Kemudian osiloskop kita, ini ujian praktek. Ya kan, kamu kalibrasikan ini gimana. Nah, ini dengan memutar, menyesuaikan. Mungkin kalau saya bilang ini menggunakan alat kontrol amplitudo, ya kan, amplitudo listriknya. Nah, ini saya jelaskan karena dia bentuknya adalah sinyal naik turun kayak gini kurang lebih, maka yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan amplitudo ini. Nih, yang saya maksud amplitudo ini. Saya contohkan, ternyata bagaimana kalau sinyal yang kita ukur ternyata jauh lebih tinggi. Maka dia tidak akan terbaca. Meskipun kebaca, dia akan melampaui gambar yang ada. Maka knob itu, alat ini, ya kan, dia bisa dikontrol tadi. Dia bisa dikecilin. Itu. Wah, saya salah tulis lagi. Kacau. Oke. Kontrol ya. Oke, selalu kayak. Oke, sampai di sini jelas atau tidak? Mungkin sampai saya bilang untuk yang alat yang terakhir ini kita tidak bisa secara langsung. Tidak semua sekolah punya sih menurut saya. Tapi kalau memang kita bisa ujian praktikum, ini bisa dipraktikkan kalau di sekolah ada. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya kasih soal satu, mungkin boleh dicobain ya. Saya bentar dulu.